jelas bahwa negara ini di bawah sudah melenceng dari jalur yang dicita-citakan. Dasarnya itu yang Selamat Natal, selamat malam. Selamat Natal Amerika. Iya, ini kita lihatnya kan politik negara nih Pak. Sementara Indonesia dalam perjalanannya sudah keluar dari jalur yang dicita-citakan. Nah ini gimana nih solusinya? Tadi kan Ibu Bukan Natswa bilang bikin organisasi. Saya setuju dengan Pak Paul, nggak perlu lagi kita beretorika organisasi. Perlu satu leadership yang kuat nih Pak. Dimana kita harus centernya itu ke anggota DPR yang beragama Kristen. Nah saya barusan Google nih Pak, ada 82 nih Pak. Nah ini dominan dari nama-namanya harus diakuin masyarakat bersuku Batak. Coba ya saya baca aja ya, 25 nama pertama ya Pak. Yasona Lauli, Trimedia Panjaitan, Sihar Sitorus, Junimar Girsang, Bob Andika Sitepu, Effendi Sianipar, Marsiaman Saragi, Sturman Panjaitan, Rudianto Chen, Ananta Wahana, Marinus Gea, Putra Nababan, Sondang Tampu Bolon, Eriko Sotarduga, Masinton Pasaribu, Darmardi Durianto, Effendi Simbolon, Charles Honoris, Juniko Siahaan, Ripka Ciptaning, Adian Napitupulu, Sukurna Baban, Juliari Batubara, Agustina Pramestuti, Dovi FP, Arya Bima, Hendrawan Supratikno, dan seterusnya. Bayangkan Pak, ini baru 27 nama aja, ada 82 orang Kristen. Kalau mereka bersatu Pak, untuk menghancurkan ini gerakan menuju khilafah, salah satu langkahnya untuk menghapus itu SKB 3 Menteri, saya rasa berhasil Pak. Peduli setan Jokowi mau dukung atau enggak, tapi anggota DPR ini punya suara, karena ada pemilih di bawahnya. Dan mereka harus berbicara jelas bahwa negara ini di bawah sudah melenceng dari jalur yang dicita-citakan. Dasarnya itu yang harus diperjuangkan. Wah sulit itu Pak. Bapak gimana? Orang mereka sudah dikasih udah dikasih mandat. Peyem Sunda. Ya itu tanggung jawab mereka masing-masing berarti. Iya kayak. Tapi paling nggak gini Pak, paling nggak itu gini. Utopia Pak. Ya, paling nggak gini. Utopia. Ya, paling nggak gini Pak Paul. Kita kan bukan hanya kita yang di grup ini dengar, bisa diulang-ulang di YouTube. Nah nama-nama yang disebut. Kalau berani memviralkan Pak, masalahnya nggak berani memviralkan juga Pak. Ya ada Smart Lapak salah satunya Pak, ada saya juga. Sekarang cuma tinggal sisa Smart Lapak doang. Yang lain sudah tewas semua karena di dolar kuning pada nyerah semua akhirnya. Kena dolar kuning. Tapi oke, kita kembali lagi ke poinnya Pak. Dengan komunikasi kepada tokoh-tokoh DPR yang tadi kita sebut, yang punya hati nurani, membawa negara Indonesia kembali ke relnya lagi, mereka layak untuk bersatu dan bersuara. Bersatu dan bersuara, layak, harus. Hanya mereka yang mampu Pak, karena mereka punya kekuasaan di DPR, punya suara. Kalau kita kan suara pinggir jalan nih Pak, didengar nggak ada urusan. Tapi kalau mereka pasti didengar. Panggil Panglima TNI, panggil Menteri Dalam Negeri, panggil Kapolri, selesai urusan, kasih solusi, ya kan? Kalau terus begini ya mereka sebentar lagi juga berganti nanti 2024 udah ganti lagi posisi. Akhirnya kita bisa lihat, yuk waktu kejadian itu yuk di mana? Oh saya anggota DPR, berarti yuk bodoh, yuk tidak gunakan yuk punya kekuasaan, ya kan? Nah ini ada Pak Santi Amir yang kebetulan tokoh budaya Batak ya, yang bisa bicara ke tokoh-tokoh DPR yang tadi saya sebut Pak. Memang udah harus waktunya membalikan Indonesia kembali kepada relnya. Udah itu aja, kalau nggak kita bersuara juga percuma Pak. Percuma. Kita harus sebut nama udah. Yang tadi yang saya sebutin itu udah harus di approach Pak. Wah nggak bisa Pak, udah itu jangan harap dah kalau sama DPR.
Oke, kalau sama DPR dari dulu kita sudah tahu nggak bisa. Oh, saya mainan dengan anggota dewan itu udah dari tahun 2001, Pak. Saya mainan dengan orang-orang dewan itu ya. Nggak ada yang bisa, Pak. Yang bisa itu tadi, Pak. Makanya karena semua pemerintah itu mereka hanya mengamankan itunya uangnya dia, lacinya dia, ya kan, kursinya dia. Ya kan, mereka mengamankan periuk nasinya mereka masing-masing kayak gereja-gereja. Nah sehingga mereka kalau perlu malah mungkin yang tanda tangan perda-perda Islam itu orang-orang Kristen ini, Pak. Ya berarti bukti nyata Pak, negara ini bobrok betul-betul. Wah sudah bobrok, memang sudah bobrok. Makanya perlunya hukuman yang lebih keras buat para koruptor itu. Ya kan, tetapi kan masalahnya kan sekarang apakah Jokowi bersih? Apakah Jokowi punya nyali? Enggak ada, karena udah bobrok sekali. Karena dimulai dari karena gerejanya juga bobrok, Pak. Kalau gereja bobrok, negaranya kan lebih bobrok lagi. Itu udah jaminan, itu udah, waduh, itu firman Tuhan, Pak. Itu nggak mungkin salah deh. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, ya toh. Kalau gereja aja bobrok, apalagi bangsanya, Pak, apalagi pemerintahnya lebih bobrok lagi. Karena para imam ini sudah bobrok, Pak. Ya. Memang kalau bicara ke situnya tepat, Pak. Tapi kembali lagi nih, Pak ya. Pak Paul pernah nonton Darkest Hour, Pak. Si Winston Churchill itu, Pak, waktu melawan Jerman, waktu Belanda udah jatuh, Belgia udah jatuh, tinggal Prancis waktu itu udah setengah udah mau declare kalah. Churchill bikin keputusan, Pak. Sementara anggota parlemennya dia bilang kita harus negosiasi untuk jalan damai. Artinya apa? Ya terima aja kekalahan atau bagaimana. Yang penting kita tetap diakui sebagai bangsa Inggris gitu. Tapi Churchill waktu itu didatangi rumahnya oleh rajanya, kingnya itu waktu itu. Terus dibilang Churchill disupport sama si rajanya. Dan dia akhirnya paginya itu naik kereta, Pak, bertemu dengan rakyatnya. Rakyatnya menolak, Pak, untuk damai. Kalau hanya untuk dijajah oleh Jerman. Akhirnya dia kembali call meeting di parlemen. Malah dia bilang, dia bicara. Itu baru kelihatan leadershipnya, Pak. Dia bilang kita harus lawan. Lebih bagus kita mati daripada kita dijajah. Dan semuanya akhirnya setuju, Pak. Anggota 1-2 parlemen yang tidak setuju sama dia, akhirnya semuanya yang ikut setuju sama dia. Nah ini leadership itu bisa diterapkan di anggota DPR kita yang Kristen. Kita harus lawan. Kita nggak bisa. Untuk keutuhan Indonesia kita harus lawan. Kalau nggak terlambat nanti percuma. 82 itu suaranya besar loh, Pak. Yang Kristen. 82 itu anggota DPR, bukan anggota DPRD. DPR RI. Besar mereka. Mereka kalau bersuara yang sama untuk menghapus itu SKB 3 menteri, mereka punya kemampuan di situ, kekuatannya ada. Ya itu aja, secara politik memang harus ke situ, Pak. Kalau enggak ya kita tiap minggu bisa ngelihat gereja ditutup dan akan bicaranya sama lagi, Pak. Gitu.